Bapak melarang agama, langsung mereka pusat tak mau bisa mendapatkan pidana. amin lah ulah kos kieu posisi ibadah nge video sopan kos kitu teh euy benar di mana-mana Kita melarang tutup ini, stop ibadah. Terlalu fanatik Pak. Kita di sini tahu nggak yang terjalan kemana yang di itu sama-sama manusia hidup di atas. Ini perhatikan ya, perhatikan. Ini Pak RW Ya. mewakili Sun aspirasi lo behan Bapak Pak RW, peraturan Jadi jangan sampai yang di pemerintah apa? Iya, jangan Yang di bidang pemerintah apa? ya jangan bikin Hah? keributan. Jangan diganggu ibadah. Saya tidak mengganggu ibadah. Ini Bapak ini mengganggu ibadah. Tadi bawa ke dalam. Moto bukan mengganggu. Mengganggu lah dari Kalau saya buat pilihan ini, Bapak masuk dari foto, udah direkam langsung. Hah? Udah direkam. silakan pulang. Ya, rekam aja. Pulang. Pulang. Kenapa datang pas ibadah? Bisa nggak nanti? Saya juga keluarga saya. Hormati kita ini. Kita sama-sama punya agama. Banget sih. Saya hormati. Saya sudah ngomong. jangan sampai yang tidak. Di sini saya sudah sosialisasi. Kita kan pengen Udah. sosialisasinya kemana? Ini kan Ini rakyat sini. ini RW-nya ini. RW tidak setuju. Udah. Namun Terlalu banget. Jangan selalu inilah munafik kita. ini yang punya lingkungan Pak, jangan ngusir-ngusir. Benar. Lingkungan kita. Ini dalam keadaan ibadah. Kita bukannya Bapak. Ini ibadah. Jadi Bapak jangan ngusir-ngusir. Bukan saya usir. Jadi Bapak pesannya pergi. Pergi dulu. Kita belum selesai ibadah. Ini kita yang punya lingkungan Pak. Kita orang sini, ini RW-nya. Pak. Jadi hargai Pak. Kita beli tanah juga di sini. Kita orang sini. Kita orang Indonesia. Kita ngomong baik-baik, jangan pakai ngusir-ngusir. Ini dari mana Pak? Dari mana? Kita warga sini Pak. Warga sini. Ini kepala lingkungan RW. Seharusnya Bapak ini yang tahu. Kami lagi belajar ya. Bapak ini tidak teriak, tapi kita ngomong baik-baik. Bukannya masalah teriak. Anu ka ditu. Iya. Eta anu tanda-tanda Jadi kita ngomong baik-baik aja. gitu. Siapa yang mengganggu ibadah? Ada hukumnya kan? Kita sendiri kan? Bapak orang Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah? Ada hukumnya kan? Tahu nggak pertanyaannya Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah? Ada hukumnya? Iya. Lapor aja, lapor. Selagi masih bisa dihadapi viral. Tunggulah dulu kita bicarakan. Karena lagi Bapak sebagai Bapak ini langsung pemerintah itu tahu konstitusi foto-foto ya. Langsung ini, langsung Bapak ini bilang stop dulu itu. Baca undang-undang sekarang. udah Bapak tunggu aja dulu. Kita selesaikan dulu. Iya, selesaikan dulu. Saya kan nunggu di sini supaya Silakan, selesai. selesaikan dulu ibadah. Ini bukan maksiat. Kalau mau ibadah silakan. Silakan selesaikan. Setelah Pak RT di Lampung menghentikan paksa ibadah Kristen, dan kemarin kita sudah melihat bahwa pihak kepolisian sudah menahan Pak RT, dan kita berharap bahwa Pak RT bisa bertobat secepatnya. Nah, kita apresiasi, berterima kasih terkait hal itu kepada pihak kepolisian yang sudah punya atensi terkait hukum di Indonesia ini. Nah, setelah Pak RT, nimbul lagi nih Pak RW. Iya. Di Purwokerto. Saya begitu terkejut kembali melihat video Pak RW mendatangi gereja dan berusaha untuk menghentikan ibadah Kristen kembali di sana. Video di depan tadi menunjukkan bahwa Pak RW ini, saya melihat bahwa sepertinya orang-orang yang minim pengetahuan soal agama dan juga minim sekali pengetahuannya soal kebangsaan. Ya, makanya seharusnya Pak RW yang dipilih itu yang sedikit berpendidikan lah, minimal SMA lah. Supaya dia bisa melihat dan menilai nilai-nilai kebangsaan. Karena kita tidak hidup di negara satu agama. Kita hidup di negara banyak agama. Ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam, ada Katolik. Dan semua agama di Indonesia ini yang sudah disahkan oleh pemerintah berhak menyembah Tuhannya.
sesuai dengan kepercayaannya. Undang-undang dan konstitusi kita jelas menginstruksikan demikian. Ya mungkin Pak RW ini nggak tahu gitu ya. Mungkin nggak ada di sana sosialisasi soal konstitusi, dia tidak tahu. Soal undang-undang dia tidak tahu. Mungkin juga dia beragama jarang ke masjid. Atau mungkin dia mengikuti ceramah Abdul Somad yang mengatakan bahwa barang siapa pemimpin yang memberikan izin pendirian rumah ibadah di luar Islam, dosanya sampai akhirat. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Sangat disayangkan sekali moral seorang Pak RW jauh sekali dari kebenaran. Kapan lagi kita berdamai di negara kita sendiri kalau seperti ini? Kenapa sih Pak RW? Anda tidak senang sekali kalau misalnya orang Kristen itu beribadah? Apa yang Anda tidak suka? Apa kira-kira yang membuat Anda terganggu? Sementara kalau di agamamu, di jalan, di trotoar, di mana-mana bisa beribadah. Gak ada yang ganggu, yang melarang. Orang lain tidak merasa terganggu. Ya walaupun terganggu tapi diam aja sih. Iya kan? Orang Kristen hanya sekali seminggu beribadah di gerejanya. Segitunya sih. Saya heran. Saya sangat heran sekali. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tegas mengatakan di hadapan seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, bahwa konstitusi kita tidak boleh kalah oleh kesepakatan bersama FKUB misalnya. Kemudian, mumpung juga ketemu bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun
tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Karena konstitusi kita menjamin kebebasan beragama, kebebasan untuk menyembah Tuhannya. Bapak Presiden Jokowi sudah memperingatkan kepada seluruh kepala daerah, hati-hati. Namun sampai saat ini, realitasnya masih aja ada oknum-oknum seperti Pak RW ini yang sangat minim sekali pengetahuannya. Padahal kalau dipikir secara logika, seharusnya pihak Pak RW sangat dirugikan dalam tindakan seperti ini. Termasuk agama Anda dinilai bahwa kamu adalah intoleran, atau memang agamamu yang paling suci apa di negara ini? Nggak ada yang bisa menentukan itu. Hanya Tuhan satu-satunya yang tahu. Agama itu adalah jembatan bagi kita untuk menyembah Tuhan kita. Bukan menentukan nasib kita masuk surga. Belum tentu. Kalau agama yang menentukan masuk surga, maka agama itulah semua di dunia ini, agama itulah yang dipilih. Tetapi walaupun kita beragama, kalau bermoral kurang ajar, perbuatan kurang ajar, masuk surga kah? Gak. Kalau hanya merek beragama seperti Pak RW ini, orang yang tidak senang terhadap agama lain, terhadap orang yang menyembah Tuhannya, adalah anti kedamaian di negara ini. Seharusnya Anda itu harus ditangkap seperti Pak RT di Lampung itu. Karena negara ini adalah negara hukum, menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan untuk menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinannya. Negara ini bukan hanya negara agamamu. Negara ini adalah negara semua agama yang ada di negara ini. Atau mungkin Pak RW juga tidak ngerti apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Belajar kembali Pak RW. Paling tidak ambil paket A kalau belum tamat SD. Seperti Sugi Nur yang hanya masuk SD kelas 5. Ambil paket A, paket B. Supaya Anda bisa tahu itu apa Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Pancasila. Jangan mentang-mentang kamu agama mayoritas di negara ini. Semena-menamu, seenakmu saja di jidatmu. Melakukan tindakan menghentikan ibadah. Belum tentu kamu itu masuk surga. Jangan buat gaduh di negara ini. Kita berusaha untuk merangkul. Kita berusaha untuk menjaga kedamaian di negara ini. Semua itu tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma tanggung jawab satu orang saja. Supaya ini tidak terulang kembali, saya berharap jangan ada perdamaian hanya materai saja.
Bapak ini harus ditangkap, dipenjara sama seperti Pak RT di Lampung itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Saya RW Rius Warubu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa. Salam NKRI.